sebentar ketika keluar bukan hanya sekadar jalan-jalan melihat ya, nanti akan dibagikan lembar pengamatan, mengamati pohon pisang. Jadi sebelum kalian mengamati pohon pisang, kita akan bagi kelompok dulu. Jadi kita usahakan maksimal satu kelompok hanya 2 orang. Nah, kecuali mungkin yang tidak punya pasangan, mungkin bisa sampai 3 ya. Ya, karena setiap kelompok nanti diminta menanam 1 pohon pisang. Makanya kalau ada 10 kelompok berarti nanti akan ditanam 10 pohon pisang. Jadi masing-masing kelompok minimal 1 pohon. Nah, kemarin saya sudah arahkan bagi laki-laki ya, kalau ada petiwak di rumah silakan bawa, atau parang juga boleh dibawa. Kemudian kok kan sudah berkelompok berpasangan, jadi jangan nanti ada yang malu-malu. Kan dari awal sudah disampaikan bahwa proyek penguatan proses pelajaran Pancasila itu yang dinilai adalah prosesnya, bukan hasilnya. Jadi bisa saja nanti pohon pisang yang kau tanam di sana mati, tapi lebih tinggi nilaimu dibandingkan dengan pohon pisangnya yang subur. Kenapa? Karena ya bagus kerjasamamu. Nah, jadi jangan ada yang malu dengan pasangannya masing-masing. Jadi nanti kita mau lihat, kerjasamanya misalnya Wahira dengan Fadil bagaimana? Meskipun ujung-ujungnya nanti pohon pisang dia tanam mati, tapi bagus kerjasamanya. Jadi saya ulang lagi, yang dinilai adalah prosesnya, bukan hasilnya. Oke? Jadi kerjasama, perbaiki kerjasama, jangan sampai kayak ini siapa ini? Irfi dengan ini dan adik malu terus kuliah. Nah, kau kerjasama di situ, itu pun juga lembar pengamatan yang kau pegang kerjasama dengan pasangannya masing-masing. Nah, kau lihat nanti di situ, kau pantau, ini namanya pisang panurung atau pisang kepo. Apa ciri-cirinya ini pisang kepo? Daunnya lebar misalnya. Buahnya begini, kau harus kerjasama. Jadi apa yang kau tulis di situ bukan jawabannya Irfi, tapi jawabannya kau 2 orang sekelompok. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak sekalian, alhamdulillah kalian yang kelas 7 dengan kurikulum merdeka. Nah, oleh karena itu, karena kalian yang pertama kenal, maka dikenallah dengan P5 ini. Nah, kegiatan kalian ini adalah nilai dari sebentar di semester kalian. Ini adalah rangkaian, bukan hasil yang diinginkan, tetapi proses. Hanya saya titip untuk kalian sebentar pada saat perjalanan. Tidak ada tiba di sekolah berita yang tidak mengenakan di perjalanan kami pada saat naik kendaraan. Paham? Patuh dan sopanlah dalam mengendarai kendaraan kalian. Karena biar tidak cepat tidak mudah, motormu akan sampai juga di lorong 3. Dan itu adalah proses, sudah berjalan proses penilaianmu. Ini anak sopankah dalam berkendaraan, sopankah dalam berlalu lintas. Masyarakat lihat, ini harapan kita sebenarnya, sehingga kalian dibawa keluar membawa hasil yang diinginkan. Ya, ini saja barangkali titipan saya untuk kalian. Silakan selamat belajar, beraktivitas. Semoga pada hari ini kalian dalam keadaan sehat dan kembali ke sekolah dengan keadaan sehat kembali. Ini barangkali. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya lanjutkan anak. Jadi kami empat guru nanti yang mendampingi ke sana ya. Saya, Pak Dawir, Pak Hanas, dan Pak Rustam. Jadi kita berbarengan di sana, jangan baku lomba-lomba. Nah, jangan baku lomba-lomba. Jadi yang tinggal di depan nanti Pak Dawir dengan Pak Hanas. Ikuti dari belakang. Saya paling belakang sama Pak Rustam. Nah, jangan ada baku lomba-lomba. Kemudian kalau mau nanti belok masuk di lorong 3, kalau di desa itu tidak boleh dipercaya weser, karena biasa tidak sadar dengan lalu lintas. Jadi balik kembali begini dijatuh, baru belok ke lorong 3. Nah, Saya di depan, saya sama Pak Dawir.
Jadi mengingatkan di belakang sama Pak Rustam. Oke, kendaraannya semua di mana? Oke, kalau begitu kita keluar, saya tunggu di depan pintu. Jadi semua silakan mengambil kendaraannya. Saya tunggu depan. Siapa yang bawa mobil? Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menunggu. Dia yang bawa mobil? Hadi yang bawa mobil? Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu Hati-hati ya Nuh, Hadi. berpegang tangan dan berlari, singkirkan egomu oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani. Kita sudah sampai di tujuan. Yang pertama kita harus lakukan dulu adalah mengamati. Kan ada lembar pengamatan kau pegang masing-masing toh? Nah, jadi kau amati berbagai jenis pisang di belakang nanti. Nah, jadi kerjasama dengan kelompoknya. Nah, setelah selesai pengamatanmu, deskripsikan itu. Nah, oh, kalau kan ada 3 di situ toh, daun, batang, dan buah. Jadi saya ulangi, daun, batang, dan buah. Nah, silahkan amati perbedaannya jenis-jenis pisang di sana dari segi buah, batang, dan daun. Nah, setelah selesai semua kelompok mengamati jenis pisang, nanti Pak Dawi, Pak Hanas, Pak Rustam, atau pemilik kebun di sana yang memberikan contoh yang mana itu pertumbuhan pisang yang bagus ditanam. Dengar semua, Naim. Halo Naim. Nah, jadi nanti selesai tahap pengamatan, Pak Dawi, Pak Hanas, Pak Rustam, dan pemilik kebun kasih penjelasan bahwa pertumbuhan pisang yang bagus ditanam yang begini, tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Nanti dikasih contoh di belakang. Bagaimana cara menggalinya juga. Nah, setelah kau lihat itu prosesnya, pertumbuhan pisang yang bagus ditanam, kau sudah juga tahu bagaimana caranya diambil. Nanti berkelompok ini sendiri nih, itu pisang yang bagus ditanam. Jadi kan harus tahu, oh pisang yang bagus, pertumbuhan pisang yang harus ditanam yang begini. Perhatikan dulu. Di belakang sana, saya sudah amati ada 7 jenis pisang di sana. Ada 7 jenis pisang. Ada pisang manuru atau yang biasa disebut dengan pisang apa itu? Pisang kepok, toh? Pisang kepok, bukan pisang kepok. Pisang kepok. Nah, pisang kepok di sana di belakang ada 2 jenisnya. Ada pisang kepok yang jenisnya besar, besar sekali. Kemudian ada juga pisang kepok dan pisang manuru, tapi pertumbuhannya kecil, buahnya tidak ada bedanya, sama di kuliah. Bukan berarti pertumbuhannya kecil, buahnya juga kecil, tidak, sama dengan pertumbuhannya besar. Ada pisang susu, yang pisang susu kan tahu dah, yang biasa dimakan, tidak diolah jadi kue tuh langsung dimakan. Kemudian ada pisang nangka, ada pisang Ambon, ada pisang emas, ada pisang tanduk. Nah, oke, silahkan menuju ke sana. Mana tasnya semua? Tidak ada, kalau mau masuk di kebun tidak ada yang bawa tas. Simpan tasmu, ambil pulpen, simpan di mobil itu. Jangan bawa buku, nah karena ada di lembar pengamatan dibagikan.
dan prestasi. Ayo ke sana. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Nah, kayak gini je buahnya ya pisang tandu Oh, oke. Ada juga gue ide buah he. Ini nih. Ini pisang tanduk. Kalau mau banyak tepung. Yang ini pisang Ambon toh? Pisang Ambon yang ini. Saatnya meraih mimpimu. Nah, ini jenis pisang manurung atau pisang kepok yang kecil tapi buahnya tidak ada bedanya dengan pisang kepok yang batangnya besar. Sama. Ini tidak susah ditebang, pertumbuhannya pendek. Jaraknya dari tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan tema P5 kita yaitu gaya hidup berkelanjutan. Sekarang ini kita berada di sebuah perkebunan yaitu perkebunan pisang. Anak-anak sekarang sementara mengamati kebun pisang. Jadi ada beberapa jenis pisang di sini yang diamati siswa. Ada pisang Ambon, pisang kepok, pisang emas, pisang susu. Nah, anak nanti mengamati sambil melihat bagaimana bentuknya itu pisang Ambon, pisang nangka dan lainnya. Mulai dari daunnya, batangnya sampai buahnya, nanti anak-anak jelaskan seperti apakah ciri-ciri pisang tersebut. Selanjutnya kami dari tim P5 beserta pemilik kebun akan memberikan contoh kepada siswa bagaimana cara memilih bibit pohon pisang yang dianggap bagus dan bagaimana cara mengambil bibit tersebut. Oke, diperhatikan nak tanda-tanda atau ciri-ciri bibit yang bagus. Yang pertama tingginya sekitar 70 sampai 1 meter seperti ini. Ini salah satu bibit yang bagus kita tanam. Ciri-cirinya sekitar 70 sampai 1 meter. Oke. Jadi ini tinggal kita gali, kemudian kita pindahkan untuk dibawa pulang untuk ditanam. Oke, paham? Paham. Oke. Jadi ini kita bersihkan dulu. Salah yang panjang-panjang dulu. Kotoran-kotorannya kita bersihkan semuanya. Dan nanti kita gali sini. Perhatikan itu caranya menggali. Oke, dilihat sini. Supaya apa namanya gampang digali, dikasih keluar-keluar dulu di bawah begini. Nah, lihat ini. Gali di bawahnya, kemudian dipotong turun. Perhatikan memang karena menggali kok juga nanti itu. Itu ada uratnya yang ikut sebagian toh? Ya, harus ikut sebagian itu apa namanya? Itu lagi siapa yang masuk ke Nah, sana kena. Gali situ satu. Cara pengambilan bibit pisang tanduk yang ini buahnya di atas. Kita cuci lananya. Kita bersihkan dulu kepala buahnya yang menghalangi. Oke. Jadi besar-besarnya seperti begini. Nah, besar-besarnya seperti beginilah. Bisa juga kecil-kecilnya. Kalau yang ini ya lebih kecil begini bisa ke diambilnya Bisa lebih juga ini. Tapi Oh, lama. lama prosesnya. Lama proses ini, tapi bagus di begini. Yang begini saja masih banyak di situ.
Oh sebenarnya tumbuh juga kalau kecil begitu Wi. Tumbuh cuma waktunya lama. Ya, oke. Yang mau menggali, maju. Ini Bang. Atau kasih nih contoh menggalinya bagaimana? Pegang dulu pisaunya. Oke, kita bersihkan di sini dulu. Gak enak dia. Ya, bersihkan di sini. Baru kita putuskan dari induknya ya, dari induk asalnya. Oke. Tuh. Ya, caranya. Nah, bagaimana? Sudah paham caranya? Sebelum dilanjutkan, pisang apa namanya nih? Tandu. Jadi terlebih dulu kita tahu pisang apa yang mau ditanam. Nih, baru kita cari pohonnya. Kemudian bibit yang harus kita ambil jangan terlalu mudah, jangan seperti ini, jangan. Ini dia mudah hancur. Mudah hancur ini kalau terlalu mudah. Kalau ini di sini sudah banyak akarnya di bawah ini. Makanya jadi kalau ditanam tidak mudah hancur ini. Tidak mudah hancur karena di sini sudah ada akarnya. Kalau ini belum, ya belum keluar akar, palingnya 1-2 akarnya ini. Kemudian justru itu kita pilih yang begini yang besar. Kalau perlu yang lebih besar-besar daripada ini, kita ambil untuk ditanam. Kemudian caranya kita dulu kasih keliling sini. Kemudian setelah itu kita di sini kita lagi ambil ini. Karena ini dari induknya ini kalau seperti ini dari induknya. Setelah itu baru keliling untuk patahkan akarnya ini supaya mudah terbuka. Tandai itu nak nanti kalau ini pisang tanduk. Jadi menurut pengalaman saya terhadap orang tua ya kalau ambil seperti ini ke situ. Ya. Magi nih Fakro, mitos ke Pak? Kali. Menurut pengalaman saya. Oh 3 kali. Dikasih tete dulu sama induknya. Dikasih tete dulu tambah induknya. Awe Pak Rustam. Kami tim proyek penguatan profil pelajar Pancasila UPT SMP Negeri 2 Malangke dengan tema Gaya Hidup Berkelanjutan dengan topik pelestarian lingkungan. Kami sudah mengambil keputusan ataukah kesepakatan dengan siswa bahwa yang kita tanam di lingkungan sekolah adalah pisang. Nah, ada pun jenis pisang yang kami tanam di lingkungan sekolah cuma 2, yaitu pisang tanduk dengan pisang manurung ataukah yang biasa dikenal dengan pisang kepok yang kecil atau pendek, tetapi buahnya tidak berbeda dengan pohon pisang pada umumnya yang pertumbuhannya besar. Dengan pertimbangan bahwa kedua pisang tersebut pertumbuhannya tidak terlalu rimbun. Ya, ke sampingnya nak, kasih lebar-lebar nih. Kami lagi lari.
Ini saat dinalur. mimpimu, Dinaikin sini. arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-sila. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Mau pisahkan nge? Anu aja, terus saja jangan anu. Kamu suruh saya dulu jangan tarik. Ya, tinggal sedikit itu. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Siapa ini? Oh, Hirvi. Mantap, Hirvi. Belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Iya, tarik ini nak. Bisa mi bikin anu perkebunan pisang. Ya, oke nak, bawa mi di mobil. Kesini dulu sananya, kesini dulu. Ya. Itu, Dena naruh ya. Bukalah matamu Kasih dalam dulu. saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita 13. Nah, tandai juga itu anak-anak bilang ada pisang, mana pisang kepoknya, mana pisang tanduknya. bernafas dalam sila-silanya. Kita Oke, terakhir ini. ayo kita Pisang apa? Kata ini pisang kepo ini, Pak. Iya. satu dalam perbedaan. Semua. Jadi tadi sudah selesai ya. Tadinya mengamati pohon pisang, kemudian langsung juga mengambil bibit pisang. Sekarang kita siap-siap kembali ke sekolah ya. Kita ketika pulang jangan ada sisi depan. Ini Pak Guru yang di depan nih yang naik motor ya. Jangan dahului Pak Guru. Oke Pak? Oke. Kita siap pulang. Ayo start. Bangun, bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti,
pohon pisang sudah ada di lingkungan sekolah. Pohon pisang ini kita diamkan beberapa hari sampai tumbuh akar yang baru. Kemudian kita masuk ke tahap aksi step kedua, yaitu menanam pohon pisang di lingkungan sekolah.